Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita tetap membahas yaitu seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu intinya di tahun 2023 ini ada langkah yang ingin kita lakukan jika teman-teman ingin beternak bebek telur. Jadi untuk mengetahui langkahnya, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita patut mensyukurinya. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya dalam beternak bebek petelur ini tak luput dari sharing ataupun bertukar pikiran agar kita dalam beternak bebek petelur akan mengalami keuntungan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu di tahun 2023 ini, intinya yang ingin memulai beternak bebek petelur modern, intinya banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan agar dalam beternak bebek petelur ini dalam memperoleh kelancaran. Intinya seperti yang semalam, intinya bagi yang belum dapat kerja, yang ingin beternak bebek petelur, mari kita lihat langkah yang harus kita lakukan untuk beternak bebek telur. Oke, langkah yang pertama yaitu untuk menunjang keberhasilan kita dalam beternak bebek telur, yang harus wajib kita lakukan adalah yang pertama pembuatan kandang. Jadi intinya di saat kita ingin membuat kandang, kita harus mempersiapkan lahan yang strategis. Intinya kandang itu harus jauh dari kebisingan, jauh dari pemukiman. Intinya nggak ada aktivitas kendaraan untuk lewat di daerah kandang kita. Jadi dengan kita menyiapkan strategi lahan ataupun kandang, jadi untuk memulai beternak bebek telur akan bisa kita atasi dan kita bisa menuju keberhasilan. Karena untuk beternak bebek telur itu kita nggak boleh gegabah ataupun nggak boleh buru-buru. Intinya bebek petelur kandang ini memang harus membutuhkan kandang yang cukup, mau dari segi jenis semi intensif ataupun full intensif, itu tergantung modal kita. Jadi karena bebek petelur kandang ataupun bebek telur kering ini itu harus betul-betul nggak ada kena air selain untuk air minum. Jadi untuk teman-teman yang ingin beternak bebek telur, langkah pembuatan kandang dan penyiapan lahan itu harus betul-betul dipikirkan, karena banyak kejadian para peternak pemula itu dia nggak memikirkan kandang, hanya dikasih jaring kanan kiri. Di saat hujan kehujanan, itu yang menyebabkan bebek itu stres dan tidak akan bertelur. Itulah yang menyebabkan kerugian kita untuk memulai beternak bebek telur. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan anggaran, yaitu anggaran untuk membeli bebek betelur bibitnya ataupun anggaran untuk membeli pakan. Jadi untuk teman-teman banyak kejadian, makanya sering saya ulang-ulang, intinya untuk menuju beternak bebek telur itu memang betul-betul harus matang kita pikirkan untuk persiapan anggaran. Makanya kalau untuk masuk bebek petelur baya bibit, nah seandainya kita beli bebek bibit baya, intinya untuk adaptasi kandang aja udah jelas kita harus membutuhkan pakan pengorbanan, yaitu dia belum bertelur harus kita modal sendiri. Nanti kalau misalnya bebek itu udah bertelur kisaran dia 60% ke atas, itu udah nggak bermodal pakan lagi. Jadi untuk telur-telur itulah untuk membiayai pakan bebek telur. Makanya persiapan dasar ini yang paling utama, yaitu anggaran modal pakan sama bebek telur. Karena banyak di tengah jalan putus di saat bebek itu belum bertelur kok lama kali. Makanya itulah terus berubah-ubah pakan, itulah menjadi drop. Terakhirnya bebek telur tidak maksimal untuk bertelur. Makanya untuk adaptasi kandang itu setengah bulan itulah pakan. Misalnya masuk bebek telur baya
umur 4 bulan, nanti kisaran dia 20 hari udah mengeluarkan telur satu. Itulah nanti untuk pakan itu menuju bertelur 50%. Jadi untuk masalah anggaran dan masalah modal pakan ataupun modal beli paket itu memang betul harus kita persiapkan secukup mungkin. Jadi untuk misalnya bebek 100 ekor kita kira-kira kisaran mempersiapkan yaitu kisaran 8 juta rupiah lah, kita harus memegang duit untuk modal untuk jaga-jaga. Makanya jangan nanti kita putus di tengah jalan, bebek itu sebetulnya udah mau bertelur, tiba-tiba pakan yang biasa kita lakukan itu menggunakan ini, tiba-tiba nggak ada modal, kita ganti lain, jadi bebeknya tidak akan maksimal. Jadi untuk di tahun 2003 ini memang sangat lumayan untuk masalah pemasaran telur, harga pun udah mulai cukup tinggi. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk beternak bebek telur di tahun 2023 ini untuk mengurangi angka pengangguran. Di samping kita untuk mencari pekerjaan, bisa kita mulai dulu dengan beternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi langkah yang selanjutnya yaitu teman-teman harus mempunyai relasi, yaitu untuk pembuangan atau pemasaran, karena segala sesuatu itu harus ada relasi pemasaran yang bagus. Intinya dimana nanti produksi telur kita akan dijual, dan apakah untuk masalah penjualan telur sama penjualan pakan. Jadi intinya untuk masalah pemasaran ini sangat berguna, karena nanti di saat kita udah panen telur, kita nggak bingung lagi untuk menjual telur kita. Makanya untuk masalah harga telur saat ini tahun 2003 insya Allah harganya udah melambung, intinya udah mencapai 2400-an, itu udah diambil sama agen. Intinya lebih bagus lagi jika teman-teman kalau istilahnya bisa memproduksi ataupun memasarkan sendiri. Tapi kalau memang udah skala besar, intinya kita nggak bisa begitu, kita harus mempunyai lahan penjualan lah, intinya ada yang menampung. Karena posisi kalau udah telurnya banyak itu kan, kalau masalah telur kan posisinya itu kalau lama kelamaan cepat busuk. Jadi itu harus kita lakukan masalah pemasaran. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya untuk teman-teman yang ternak bebek telur di tahun 2023 ini, itu tadi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai beternak bebek telur, karena itu memang betul harus kita lakukan. Intinya masalah kandang, masalah anggaran, dan intinya masalah pemasaran. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf, dan jika ada unek-unek ataupun saran, tulis di kolom komentar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.